Ketika bicara tentang hukum tabur tuai, itu bicara tentang konsekuensi. Ya, ketika kau hidup di dalam Kristus, maka itu keluar dari hidupmu. Buah roh. Nah, itu dimaksud dengan menabur di dalam roh. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali untuk hari ini. Dan saya yakin bulan ini anak-anak itu sangat tersenyum lebar, ya, karena tak lama lagi akan menerima yang merah-merah. Ya betul ya anak-anak ya? Wah, senang sekali. Nah saudara, bersyukur sekali pada hari ini kita masuk di minggu kedua bicara tentang mitos-mitos rohani. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang doa yang mengatakan bahwa kalau kita berdoa berulang-ulang, berseru dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai berulang-ulang mengatakan hal-hal itu juga, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Itu mitos yang pertama. Dan mitos rohani yang kedua, hari ini kita akan bicara tentang tabur tuai. Nah saudara, saya mendahului khotbah saya dengan satu peristiwa yang terjadi di tahun 1979. Di mana pada 2 tahun sebelumnya pesawat Air New Zealand ya membuka satu penerbangan wisata menuju ke Antartika. Antartika itu di Kutub Selatan, saudara ya. Dan ternyata itu sangat sukses. Mungkin saudara ada yang tertarik kalau mau wisata ke Kutub Selatan, boleh saudara ya. Tetapi 2 tahun kemudian setelah kesuksesannya meluncurkan penerbangan ke Antartika, terjadi satu peristiwa yang sangat mengguncang, yaitu kecelakaan pesawat. Pada saat itu pesawat Air New Zealand menabrak gunung Erebus yang berada di Antartika. Nah saudara, dalam penyelidikan kemudian orang cari tahu kenapa bisa ini terjadi, padahal selama ini it's okay. Nah saudara, dalam penyelidikan itu ditemukan 2 penyebabnya, yaitu pertama karena ada fenomena whiteout. Apa itu? Yaitu ada cahaya putih yang menjadi bias, membuat kebingungan kepada pilot sehingga dia menabrak gunung itu. Jadi ada cahaya putih antara awan dengan salju di gunung itu. Tapi yang kedua saudara, yang menarik adalah ternyata setelah diselidiki, pesawat itu telah berubah dari koordinat navigasi di sistem komputer. Berubahnya berapa banyak? Cuman 2 derajat. Ya, cuman 2 derajat. Tetapi saudara, 2 derajat itu ternyata memberikan hasil yang sangat fatal. Kalau kita lihat dari gambar, bisa tolong gambarnya ya? Bisa tolong slide-nya? Nah saudara, kalau kita lihat dari slide-nya, sebenarnya jalur yang harus ditempuh oleh pesawat itu ada yang warna biru. Tetapi yang terjadi warna merah. Nah saudara, Bapak Ibu, coba kita lihat ya, kalau kita coba menggaris satu garis lurus, lalu kita membuat satu garis lurus yang lain dengan hanya perbedaan 2 derajat, mungkin tidak kelihatan. Betul ya? Kelihatan sejajar. Tetapi ketika kita terus menarik garis lurus itu, yang terjadi adalah makin lebar, makin lebar, makin lebar. Dan itulah yang terjadi, yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat di Gunung Erebus pada saat itu. Nah saudara, kalau kita lihat sebenarnya mitos-mitos rohani itu kurang lebih seperti itu. Kita mungkin mendengar satu ajaran yang mungkin kelihatannya berbedanya sangat kecil, sangat tipis, tidak seperti perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi kalau kita lihat bahwa iman kita berdiri di atas mitos-mitos rohani yang salah, yang berdiri di atas kebenaran Injil yang ditambah-tambah, yang tidak sesuai dengan kebenaran, kebenaran yang abu-abu, maka pada akhirnya orang Kristen akan jatuh kepada kekecewaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya pengajaran yang salah. Dia percaya kepada pengajaran yang lain yang mungkin pada saat itu kelihatan sama Ji. Nah saudara, hari ini kita akan melihat mitos rohani yang berkaitan dengan hukum tabur tuai. Kalau saudara cukup sering melihat sosmed, pada tahun 2023 kalau tidak salah ada seorang yang bernama Agustan. Nah Agustan ini pindah agama ya, ke agama tetangga kita. Dan dalam siaran pada saat itu, siaran live-nya kalau tidak salah, dia melakukan satu aksi tes. Apa yang dilakukan saudara? Dia ambil Alkitab, lalu dia taruh di pantatnya. Dan dia kentuti. Nah, terus dia bilang begini, saya mau tes. Dalam 1 bulan, apakah saya mati atau tidak? Ya, dalam 1 bulan saya mati atau tidak gara-gara kentuti Alkitab.
Nah saudara, tidak sampai 1 bulan setelah itu, dia kena stroke. Nah saya mau tanya ini ya, orang Kristen, kita ini waktu dengar berita itu, langsung pikirannya kita apa Bapak Ibu? Kena karma kok kau. Ya, kena karma. Tuhan hukum kamu. Nah saudara, saya tidak mau bahas mengenai apa yang terjadi dengan Agustan itu, tidak. Tapi yang menarik di sini adalah banyak channel-channel YouTube Kristen yang membahas bahwa dia kena karma. Sekarang pertanyaannya, orang Kristen percaya karma tidak? Apakah Alkitab mengajarkan karma? Kok mirip dengan hukum tabur tua yang diajarkan dengan Alkitab? Nah saudara, pemahaman ini penting supaya kita orang Kristen bisa mengenal, belajar pengenalan firman Tuhan yang benar, tidak tercampur dengan pengajaran yang ada di sekitar kita. Nah saudara, karena itu hari ini saya mau membagi 2 saja khotbah saya, yaitu yang pertama, apa yang tidak dimaksudkan di dalam hukum tabur tuai. Dan yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan hukum tabur tuai. Mari kita lihat dari yang pertama saudara. Apa yang tidak dimaksudkan dengan hukum tabur tuai? Yang pertama, hukum tabur tuai itu tidak sama dengan hukum karma. Jadi ini saya sudah awali dengan bahwa orang Kristen kita tidak percaya hukum karma dan Alkitab tidak mengajarkan hukum karma. Nah sebenarnya apa itu karma? Di dalam penjelasan setiap kepercayaan, saudara sebenarnya itu cukup bervariatif ya, bervariatif sekali. Saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, bahkan kepercayaan-kepercayaan kuno mempunyai pengajaran penjelasan yang berbagai macam variasi tentang karma. Tetapi secara umum karma itu dimengerti hukum sebab akibat. Ya, artinya apa? Apa yang kita lakukan dunia ini, entah itu baik, entah itu jahat, entah itu berupa tindakan, pikiran, perkataan, motivasi, itu pada akhirnya akan kembali kepada kita. Pada akhirnya kita akan menerima akibatnya, entah itu di masa akan datang ataupun juga di kehidupan selanjutnya. Nah, dalam konteks ini reinkarnasi. Nah, saudara, kalau kita sudah dengar kalimat ini maka jelas itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu saya mau disclaimer dulu saudara ya. Saya tidak bahas pengajaran agama lain. Tapi kita akan belajar tentang pengajaran Alkitab yang mungkin nampaknya mirip dengan pengajaran tentang karma itu. Nah, karena itu orang Kristen jangan lagi bilang dia kena karma. Walaupun maksudnya itu cidako, begitu ya saudara ya. Jangan bila kita bilang begitu. Ya tidak, kita itu tidak percaya karma. Nah itu yang pertama saudara ya. Yang kedua, hukum tabur tuai itu tidak bicara tentang kemakmuran. Hukum tabur tuai tidak bicara tentang finansial. Nah mungkin kita bilang, ada ayatnya. Ya, jelas sekali itu ayatnya. Apa itu? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak juga akan menuai banyak. Coba saudara, saya mau tanya, investasi macam apa yang bisa cuan begini banyak? Kala-kala itu Bitcoin, kala-kala itu kripto, ya. Bearish bullish-nya itu bikin kita spor jantung, betul nggak? Ya, bikin kita sakit kepala. Ini bagaimana ini? Nah, sekarang kalau lihat masuk di dalam kekristenan, ini lebih menjanjikan. Kala-kala juga dengan investasi emas. Ada yang sudah sempat jual emasnya? Mending jadi orang Kristen, kita menabur sedikit akan menuai juga sedikit. Kalau mau banyak, tuai lebih banyak, ya sudah kita menabur saja lebih banyak. Wah saudara, belum lagi kalau kita campur lagi nanti orang-orang Tionghoa itu punya kepercayaan kalau bagi-bagi ampau itu nanti berkatnya juga tambah. Ditambah lagi dengan Kristen, sudah komplit nih kita ya. Jadi semuanya saling melengkapi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, begitu banyak penyelewengan terhadap ayat-ayat Alkitab yang akhirnya membuat orang salah mengerti. Melihat ini sebagai hukum yang timbal balik seperti transaksi dengan Tuhan. Nah, ditambah lagi dengan teologi kemakmuran yang mengajarkan kalau engkau percaya Tuhan, maka engkau akan kaya, engkau akan sukses, engkau akan makmur, hidupmu akan lancar-lancar saja, semuanya baik-baik saja. Saudara, akibatnya begitu banyak bermunculan pengajar-pengajar palsu yang mengiming-imingi berkat, janji kesehatan, hidup lancar, makmur, sukses kepada orang-orang Kristen.
Dan celakanya begitu banyak orang-orang Kristen yang suka dengan ajaran ini. Cari Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang melimpah, yang besar, yaitu dirinya sendiri. Saudara, ini sebagai akhirnya menjadi cara yang dipakai oleh para pengajar palsu untuk memuaskan ketamakannya. Sekaligus untuk memuaskan ketamakan orang-orang yang percaya kepada pengajaran ini. Nah, kalau bahasa sekarang ini mensrea, saudara ya. Betul-betul jadinya apa? Kita ikut Yesus karena ada sebuah niat jahat yang mungkin kita bungkus dengan hal-hal yang rohani. Saudara, Bapak Ibu, kalau saudara percaya dengan omong kosong ini, maka bersiaplah kepada kebinasaan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus yang lain. Yesus yang menjanjikan berkat, Yesus yang menjanjikan sehat, Yesus yang menjanjikan hidup lancar. Itu bukan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Jelas sekali itu adalah penyimpangan. Nampaknya mungkin mirip, beda sedikit Ji. Tapi sama dengan pesawat Air New Zealand tadi. Beda sedikit mengakibatkan akibat yang fatal. Saudara, saya ingat sekali kesaksian atau cerita dari papa saya, almarhum papa saya. Saya tahu saya pernah cerita tidak di sini, saudara ya. Dia menceritakan tentang temannya. Nah, dulu sebelum papa saya bergereja yang terakhir sebelum dia meninggal, dia bergereja di tempat yang lain, ya. Kemudian dia punya beberapa circle teman itu sama-sama melayani. Jadi sama-sama melayani paduan suara, sama-sama jadi majelis, sama-sama melayani pelayanan kedukaan, pengusiran setan, pokoknya sama-sama melayani. Nah, saudara, satu waktu papa saya pindah gereja, ya gereja yang sebelum akhirnya sampai dia meninggal itu. Lalu dia mendengar temannya ini yang sama-sama dulu pelayanan, sudah tidak lagi ke gereja. Lalu papa saya mengajak temannya untuk membesuki teman bapak ini ya, si bapak ini. Lalu saudara, yang menarik adalah temannya ini cerita, yang tinggalkan gereja itu cerita, dia bilang begini. Kecewa aku ikut Tuhan. Kenapa? Saya sudah melayani, saya sudah memberikan persembahan yang begitu banyak. Lalu dia cerita dia sudah bangun ini, dia sudah bangun ini, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Saya sudah melayani ini dan itu. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Bisnisku bangkrut. Anak-anakku semua bermasalah. Saya sakit-sakitan. Apa ini? Saya kecewa sama Tuhan. Saudara lihat, ketika kita berdiri pada dasar yang salah, begitu mudah kita dihancurkan. Karena dasar yang salah. Saudara, tapi bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Akhirnya teman papa saya ini dibawa kembali ke gereja. Ya, ke gereja yang mengajarkan tentang Injil yang benar. Dan dia mengeluarkan satu kalimat menarik. Dia bilang begini, lama namanya saya jadi orang Kristen. Barusan saya dengar ini Injil yang seperti ini. Kenapa? Karena selama ini dia mendengarkan Injil palsu. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, lalu mungkin kita bertanya, apa maksudnya Pak Reng kalau begitu? Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Saudara, mungkin bayangan kita ini selalu uang gitu saudara ya. Nah saudara, kalau saya mau jelaskan secara singkat, memang dalam konteks 2 Korintus pasal 9 itu Paulus bicara tentang persembahan. Kenapa? Karena pada saat itu jemaat di Yerusalem mereka itu banyak yang mengalami penderitaan. Karena mereka jadi orang Kristen, mereka dianiaya, mereka berkekurangan. Syukur dalam anugerah Tuhan jemaat Korintus itu membantu memberikan persembahan kepada jemaat Yerusalem. Dan Paulus mau menegaskan di sini apa? Sikap hati ini loh. Paulus bicara tentang sikap hati yang memberi dengan sukacita. Bukan nominal angka, bukan jaminan kekayaan yang dikembalikan berlipat kali ganda. Bukan manusia memberi dan Tuhan harus mengembalikan berlipat kali ganda atau Tuhan harus membalasnya. Nah saudara, makanya penting sekali kita itu membaca Alkitab itu harus baca semua saudara. Satu perikop itu lengkap supaya kita memahami apa yang Tuhan maksudkan dengan ayat itu. Nah saudara, artinya begini, anak-anak Tuhan yang setia memberi dan memberikan kemurahan hati dalam berbagai bentuk perbuatan baik akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk apa? Terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus menjadi berkat. Itulah menuai banyak. Jadi bukan kita dapat banyak saudara, bukan kita jadi tambah kaya. Tapi apa? Tuhan melimpahkan kita dengan apa? Kebajikan.
Terus menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Makanya ayat selanjutnya dikatakan begini. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bukan berkelebihan loh saudara. Berkecukupan dalam apa? Segala sesuatu. Lalu kelebihannya apa? Perbuatan baik. Ini maksudnya tuaian yang banyak, yang melimpah. Dan kita lihat ya Bapak Ibu, saya tahu ada jemaat yang begitu setia memberikan persembahan sehingga banyak anak-anak itu bisa sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak. Itulah tuaian saudara. Ada jemaat yang begitu setia memberikan persembahan, mendukung PSTT, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan misi di daerah-daerah, sehingga pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan. Itulah tuaian saudara. Itu menuai banyak. Jadi tidak pernah Tuhan itu memberikan kita supaya kita hanya kaya dan untuk diri kita sendiri. Saudara, saat kita diberkati, artinya Tuhan mau kita menjadi berkat lebih banyak bagi orang lain. Nah saudara, ini yang kedua. Jadi hukum tabur tuai itu tidak bicara tentang kemakmuran, tidak bicara tentang finansial. Yang ketiga, hukum tabur tuai bukanlah hukum yang otomatis atau mekanis, ya. Nah, begini Bapak Ibu. Kita orang Kristen ini tanpa sadar punya mitos. Apa mitosnya? Ini mitos kita. Kalau saya baik, maka hidup ini akan memperlakukan saya itu dengan baik. Kalau saya baik, maka saya akan mendapatkan apa yang baik dari kebaikan saya. Ya. Nah, saudara, mitos ini akhirnya membuat kita berpikir pada saat kita mendapatkan yang tidak baik, langsung kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa salahku? Kenapa? Karena kita punya mitos ini saudara. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan yang baik, maka sudah seharusnya hidup itu memperlakukan saya dengan baik. Kita lupa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga segala penderitaan, kejahatan, kematian, pergumulan itu hal yang pasti. Dunia sudah berdosa. Tapi kita berpikir dengan kebaikan kita bisa menangkal semua itu. Tidak saudara, tidak. Akhirnya banyak orang kecewa kan? Tuhan, apa salahku? Tuhan, bukankah saya sudah melakukan ini dan itu? Kenapa kejadian ini atau musibah ini menimpa saya? Kenapa? Karena kita punya mitos itu saudara. Jadi ini seperti begini. Karena saya tidak makan singa, maka singa itu tidak makan saya. Salah. Nah saudara, jelas sekali ini adalah kesalahpahaman dari hukum tabur tuai. Saudara entah sadar atau tidak, hukum tabur tuai ini banyak digunakan sebagai alat untuk memanipulasi Tuhan. Akhirnya apa? Pelayanan kita, persembahan kita, doa kita, semua bentuk kebaikan yang kita lakukan itu kita anggap apa? Modal. Nanti Tuhan balas. Lipat kali ganda, 30, 60, 100. Cuma saya bilang toh tidak ada investasi yang paling menguntungkan selain ini. Saudara, ini satu bentuk kesalahpahaman. Saudara, saya pernah ketika saya mendengar satu podcast saudara ya. Jadi ada seorang ibu menceritakan tentang temannya. Dia sampai bilang begini, Pak Pendeta, temanku itu kalau pas dia lagi susah, dia malah bagi-bagi. Bingung ya? Kita kalau susah biasanya kita membutuhkan pertolongan. Ini waktu dia susah, dia malah bagi-bagi. Kenapa? Karena dia percaya ketika dia bagi-bagi, nanti Tuhan kasih kembali dia. Saudara, ini satu pemahaman yang mengerikan sebenarnya. Karena begitu banyak orang, Kristen apalagi, terjerat dengan pemahaman seperti ini. Nah saudara, di sisi lain kesalahpahaman ini bisa dijadikan alat untuk menghakimi orang yang menderita. Waktu mungkin kita bertemu dengan rekan kita, saudara kita yang menderita, lalu kita bertanya, mungkin ada dosamu. Mungkin ada dosamu. Nah saudara, saya pernah dengar cerita dari hamba Tuhan di Instagram, yang dia cerita bahwa dia mengunjungi jemaat yang sudah sakit lama. Lalu dia mengunjungi, lalu dia tanya, Pak, sudah bayar perpuluhan belum? Apa nih coba? Ya, orang sakit tanya sudah bayar perpuluhan atau belum. Nah saudara, bayangkan konsep ini yang diajarkan kepada jemaat. Dan tidak heran, jemaat berpikir, ketika saya memberi kepada Tuhan, bahkan saya memberi persembahan, Tuhan harus memperlakukan saya dengan baik. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, hukum tabur tuai tidak memberikan kita hak untuk menjadi hakim atas penderitaan orang lain.
Hukum tabur tuai bukan menjadi alat untuk mengukur kerohanian seseorang. Hukum tabur tuai bukanlah hukum yang otomatis, mekanis, matematis. Nah, sekarang pertanyaannya, hukum tabur tuai seperti apa yang diajarkan di dalam Alkitab? Nah, inilah kita masuk yang kedua, saudara. Saudara, kalau kita melihat sebenarnya ayat Alkitab itu cukup banyak yang menceritakan, menjelaskan, memberitahu tentang hukum tabur tuai. Nah, dari banyaknya ayat itu saya pilih 3, saudara ya. Boleh kita baca sama-sama. Mazmur 7, 16, 17, 2, 3. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batok kepalanya. Nah, ayat ini jelas memberitahu bahwa ketika engkau menabur ketidakbaikan atau kejahatan, kau buat perangkap, membuat lubang, ternyata engkau sendiri yang jatuh di sana. Nah, saya tidak gali ayat ini, kita lihat ayat selanjutnya. Amsal 22, 8, 9, sama-sama, 2, 3. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Dan satu ayat lagi yang sangat kita kenal, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini nanti kita akan lihat, saudara ya. Jadi saudara, apa yang dimaksud di Alkitab ketika kita bicara tentang hukum tabur tuai? Yang pertama, hukum tabur tuai itu bersifat konsekuensi, bukan ambisi. Ya, konsekuensi, akibat, bukan sesuatu yang dikejar, tetapi akibat. Nah, saudara, dalam sudut pandang teologis, hukum tabur tuai ini adalah satu gambaran yang menyatakan Tuhan itu berdaulat atas seluruh ciptaannya. Ketika Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap menjaga, bahkan Tuhan mendidik umatnya dan seluruh manusia melalui apa? Melalui hukum alam, melalui hukum moral, melalui disiplin, melalui berkat. Tuhan pelihara. Nah, saudara, ini bertentangan dengan satu pemahaman namanya deisme. Apa itu deisme? Nah, barusan di Grow ya kita belajar. Deisme itu yaitu pemahaman yang mengatakan Tuhan ciptakan dunia ini, sudah itu udah simpan, bye. Apa yang atur dunia ini? Hukum alam, ya. Jadi kalau kau tidak baik-baik jaga ini alam, ya kau sembarang menebang pohon, kau cuma tanam, jangan disebut nanti saya dianu. Ya, kau cuma tanam ini, maka akan terjadi apa? Longsor lah, banjir lah, apa gitu. Nah, itu hukum alam yang atur nih. Saya tidak ikut campur. Nah, ini paham deisme, saudara ya. Nah, kita orang Kristen tidak percaya itu. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan juga jaga, Tuhan juga pelihara. Melalui apa? Hukum moral. Dan itulah sebabnya kita melihat bahwa setiap pilihan manusia memiliki konsekuensi, memiliki akibat. Jadi saudara, setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan hidup mereka. Baik hidup saat ini ataupun nanti pada saat penghakiman. Pada saat Yesus datang yang kedua kali. Nah, saudara, inilah bedanya dengan karma. Kalau karma percaya adalah kalau kau tidak tanggung sekarang, nanti waktu kau reinkarnasi atau waktu kau lahir kembali, kau akan tanggung itu. Kalau hidupmu baik, nanti kau waktu lahir kembali, kau menjadi orang yang punya martabat lebih. Kalau kau hidupmu tidak baik, nanti waktu kau lahir kembali bisa jadi kau jadi binatang. Nah, ini reinkarnasi. Karena mereka memahami sejarah ini secara circle, putar-putar. Orang Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa sejarah ini garis lurus. Kita sedang menuju kepada satu tujuan. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan sekarang bisa jadi kita akan menuai akibatnya di dunia ini. Tetapi kalau tidak, maka kita akan menuainya pada saat Yesus datang yang kedua kali. Penghakiman. Nah, bisa jadi berkaitan dengan upah. Ya, nah ini di Grow 3 nanti kita belajar tentang upah, saudara ya. Nah, saudara, apa yang sebenarnya kita lihat di sini adalah begini. Allah itu tidak menutup mata terhadap setiap kebaikan, setiap jerih lelah saudara dan saya ketika kita berkarya, bekerja bagi pekerjaan Tuhan.
Setiap kebaikan Tuhan hargai. Tetap setia, tetap semangat. Mungkin kita tidak mendapatkan tepuk tangan. Kita mungkin mendapatkan banyak kritikan. Tapi setiap kebaikan yang kita tahu itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan menghargai. Wah, saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah. Ketika Tuhan menyambut kita, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setiap kebaikan kita, setiap jerih lelah kita, Tuhan akan hargai. Dan jelas ini bukan sebagai motivasi untuk mendapatkan berkat, bukan? Kita menjadi berkat, kita bisa memberkati orang karena kita terlebih dahulu diberkati. Nah, saudara, sekaligus sama halnya Tuhan tidak menyepelekan dosa sehingga setiap kejahatan akan dipertanggungjawabkan. Saudara, banyak orang termasuk kita ini marah, tersinggung, menyalahkan orang lain, melempar tanggung jawab kalau kita menerima sesuatu yang buruk terjadi dalam diri kita. Padahal sebenarnya satu hal yang buruk itu bisa jadi tidak terjadi tiba-tiba, bukan? Ada hal yang sebelumnya mungkin kita lakukan sehingga kita menuai yang buruk itu. Contoh, saudara ya, contoh. Waktu kita pergi ke satu tempat katakanlah Prodia gitu ya, tes, wih banyak bintan ya gitu ya. Lalu kita bilang gini, wih mungkin gara-gara bebek goreng kemarin saya makan ya, sehingga itu kolesterolku naik, asam uratku naik, semua itu naik, banyak bintangnya. Atau mungkin kita melihat, saya ini sakit-sakit mah belakangan ini. Kenapa? Oh ya mungkin karena saya kemarin terlambat makan. Saudara, Bapak Ibu, banyak hal yang kita terjadi bukan baru itu muncul sekarang. Tapi karena apa? Gaya hidup kita. Sehingga nanti baru 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun kemudian baru kelihatan muncul tuh semua penyakit. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang kita sudah lakukan dulu baru kita menuai. Atau misalnya kita mengeluhkan, aduh kenapa ini anakku ya makin besar makin tidak mau dengar saya dan akhirnya makin menjauh saya. Oke? Oh ini memang gara-gara ini anak remaja sekarang ini tidak bisa memahami orang tua. Oke? Tapi permisi tanya Bapak Ibu, apakah sejak kecil kita betul-betul punya waktu yang berkualitas dengan anak-anak sehingga mereka punya keterikatan bersama dengan kita? Atau kita mungkin mengeluhkan anak yang manja, anak yang tidak bertanggung jawab, tidak mandiri? Permisi tanya, bagaimana kita mendidik dia? Atau kita mungkin mengeluhkan kenapa ini terjadi banjir lah, terjadi longsor lah. Ya, itu adalah perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Barulah dituai. Dan akhirnya juga banyak merugikan orang. Ya saudara, jadi banyak masalah itu terjadi karena ulah kita sendiri. Nah ada pepatah Tiongkok mengatakan, nah saya tidak mau kalah tadi ya dengan anak-anak sekolah minggu. Tunggu dulu, saya tarik napas dulu ya. Nah, dia bilang begini, Chong kwa tekwa, chong to teto. Udah betul ya Oma ya? Udah betul enggak Oma? Chong kwa tekwa, chong to teto. Artinya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bukan ya saudara ya? Artinya adalah tanam labu dapat labu, tanam kacang dapat kacang. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. That's simple. 1 tambah 1 berapa? 11 kali 11. Ya saudara, ini hanya yang total saja ya. Ya saudara, jadi secara jelas memang itu memberitahu bahwa Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa untuk menyatakan keadilannya, untuk menyatakan didikannya, untuk menyatakan pemeliharaannya bagi setiap umatnya. Nah karena itu saudara, setiap orang itu pasti menabur dalam hidupnya. Tidak ada yang tidak menabur. Tidak ada. Kalau ke saudara terus disuruh menabur, iya memang kita menabur setiap hari. Setiap saat dalam hidup kita. Nah masalahnya bukan apakah kita menabur atau tidak. Tapi apa yang kita tabur. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah saudara, Bapak Ibu, kita kembali ke ayat yang tadi ya. Galatia 6, 7, 8. Nah saudara, makanya penting sekali kita melihat keseluruhan ayat ini. Waktu dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah kata yang lebih tepat itu Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok, diejek.
Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sama-sama kita baca ya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ada masalah apa di sini, saudara Bapak Ibu? Nah, kita tahu dalam Galatia itu sudah pernah bicara tentang ajaran sesat. Ya, ketika orang mau mencampur adukan antara Injil dengan hukum Taurat. Nah, saudara, selain masalah itu, jemaat Galatia ini terjadi perselisihan internal. Ya, jadi mereka itu saling menghakimi, saling menjatuhkan, merasa diri benar, dan akibatnya karena masalah perselisihan ini, kasih antar mereka itu sudah mulai padam. Tidak lagi mau menyatakan kasih. Sedangkan pada saat itu jemaat itu banyak yang susah. Tapi karena berselisih, merasa dia bukan bagian dari diri saya, sudah stop, saya tidak mau lagi mengasihi. Nah, saudara, sikap itu mengungkapkan keadaan rohani mereka. Paulus memperingatkan apa? Kalau engkau masih hidup di dalam kedagingan, engkau masih hidup di dalam hawa nafsu, itu berarti kau belum di dalam Kristus. Engkau belum dipimpin oleh Roh Kudus. Karena seandainya engkau sudah menjadi milik Tuhan, maka harusnya yang keluar itu buah roh. Buah roh yang menuntun engkau, memimpin engkau kepada hidup penuh kasih. Nah, saudara Bapak Ibu, makanya pada pasal yang sebelumnya, Paulus bicara tentang apa? Buah kedagingan, keinginan daging, dan buah roh. Orang yang sudah di dalam Kristus, dia sudah menyalipkan kedagingannya dengan segala keinginannya. Orang yang di dalam Kristus adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia menghasilkan buah roh di dalam hidupnya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan apakah kita menabur atau tidak. Pertanyaannya adalah apa yang kita tabur. Ini yang pertama, saudara. Jadi ketika bicara tentang hukum tabur tuai, itu bicara tentang konsekuensi. Ya, ketika kau hidup di dalam Kristus, maka itu keluar dari hidupmu. Buah roh. Nah, itu dimaksud dengan menabur di dalam roh. Nah, saudara, yang kedua, ya, apa yang dimaksud dengan hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai yaitu kasih karunia Allah melampaui hukum tabur tuai. Nah, saudara, selain bicara tentang konsekuensi, Alkitab banyak juga menjelaskan bahwa ternyata hukum tabur tuai itu bukan suatu hal yang otomatis. Waktu saya lakukan A, saya akan dapatkan B. Waktu saya lakukan C, saya akan mendapatkan D yang setimpal atau lipat kali ganda dengan apa yang saya lakukan. Contohnya, pernah satu kali ketika Yesus berjalan, dia melihat seorang yang buta. Ya, kemudian murid-muridnya tanya, Tuhan, ini salah siapa? Apakah dia dosanya atau dosa orang tuanya sampai dia lahir buta? Apa jawab Yesus? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini tidak selalu merupakan akibat dari apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Tidak selalu. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Tapi kita tahu di dalam terang Injil bahwa ada satu maksud Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, yaitu Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya melalui peristiwa itu. Tidak selalu karena dosa. Saudara, kita tahu Mazmur 73, Mazmur Asaf. Ya. Asaf itu komplain sama Tuhan. Tuhan, sia-sia aku hidup suci selama ini. Karena aku melihat orang-orang fasik hidupnya enak, hidupnya makmur, tubuhnya tambun, gemuk, sehat, kaya. Maaf, saya tidak menyindir fisik. Ya, mereka semua enak. Secara kasat mata itu mereka sangat diberkati. Lalu untuk apa saya hidup dengan benar, dengan suci? Itu komplain Mazmur Asaf. Dan itu kenyataan mungkin yang kita alami, saudara. Tetapi saudara, ketika kita melihat, memang prinsip umum mengatakan orang yang jahat akan menerima akibat dari kejahatannya. Orang yang benar, yang baik akan menerima berkat dari kebaikannya. Itu diajarkan Alkitab. Tetapi saudara, kekristenan mengajarkan sesuatu yang lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih indah.
Kenapa? Karena banyak kisah orang-orang yang benar itu tidak menerima kebaikan yang seharusnya mereka terima. Mereka mengalami aniaya. Kenapa? Karena ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Saudara, mungkin saudara alami itu. Saudara melihat saya sudah hidup suci, saudara mungkin mengalami atau berkata kepada Tuhan, saya ini sudah hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kenapa saya mengalami ini dan itu? Usaha saya mulai turun, anak-anak saja bermasalah, kesehatan menurun dan semua pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan melalui hidupmu, bisa jadi melalui setiap peristiwa itu, Tuhan sedang menyingkirkan berhalamu. Tuhan sedang memproses hidupmu. Supaya fokus engkau dan saya ini tidak kepada dunia ini. Tapi kepada Dia. Pekerjaan Tuhan ingin dinyatakan. Nah saudara, demikian juga. Banyak kisah orang-orang jahat, orang yang memberontak. Tidak menerima hukuman yang seharusnya mereka terima. Mereka menerima kasih karunia. Saudara, salah satu tokoh besar selain Yesus, setelah Yesus di perjanjian baru, yaitu Paulus. Kita tahu Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Nah saudara, bayangkanlah pada saat itu kalau kita di sana, menjadi seorang anak kecil atau anak remaja yang melihat orang tua kita itu ditangkap sama Paulus, kemudian dipenjara atau mungkin dianiaya, dipaksa untuk menyangkal Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu, doa saudara kira-kira apa? Oh Tuhan, ampunilah dia. Ya, kiranya Tuhan kau berikan kasih karunia. Begitu? Mungkin ya, mungkin ada. Tapi kira-kira ya, saya membayangkan kalau itu saya akan berdoa, Tuhan, nyatakanlah keadilanmu, gitu ya. Dia menganiaya jemaatmu, dia menganiaya kami, nyatakan keadilanmu, penghukumanmu. Kita minta keadilan Tuhan. Tapi pertanyaannya, Paulus dapat penghukuman? Dia mendapatkan kasih karunia. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Dia menerima keselamatan dari Tuhan. Dan saudara lihat ketika dia dibenarkan, dia diselamatkan, Paulus menjadi seorang yang begitu giat mengabarkan Injil. Dia sudah menjadi orang benar. Tapi apa yang Paulus alami? Penderitaan, aniaya, siksa. Seperti seolah-olah bertolak belakang. Mungkin kita berpikir, oh apakah itu gara-gara yang dia dulu siksa orang Kristen? Oh saudara, tidak ada orang Kristen yang berpikir itu. Tapi kita tahu Paulus mengatakan apa? Oleh kasih karunia Allah kami menerima pelayanan ini. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu dicatat dalam 2 Korintus pasal 4. Saudara kalau lagi burn out, lagi lesu atau mengalami kejenuhan dalam dunia ini, baca surat 2 Korintus. Itu surat yang sangat menguatkan kita sebagai pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Nah saudara, di sini mau menjelaskan bahwa kasih karunia itu jauh melampaui hukum tabur tuai yang mungkin dianggap mekanis, yang mungkin dianggap otomatis. Tidak, kasih karunia itu jauh lebih besar. Saudara, setiap akhir tahun kita ini yang yang punya aplikasi, entah itu Spotify, entah itu Shopee, entah itu YouTube, biasanya ada muncul rap. Nah ya, kalau saya ambil contoh saja nih, Shopee Rap 2025. Nah biasanya di Shopee Rap ini, ya saya pengguna ini, dia mencoba merangkumkan bagaimana kita berbelanja. Ya, ini bukan punya saya saudara ya, saya waktu itu tidak sempat capture, saya ambil di Google saja. Jadi katakanlah misalnya, oh kamu itu paling sering belanja di jam 8 sampai jam 11 malam, nah gitu ya. Oh selama 1 tahun ini engkau paling sering nonton live dan dirangkumkan kau sudah nonton 11 jam live misalnya ya. Atau barang yang paling banyak kau beli itu adalah barang-barang ini. Maka engkau dikasih julukan si paling glowing. Nah ini berarti dia suka belanja skincare saudara ya. Nah apapun itu, kalau yang Spotify biasanya musik apa atau siapa yang paling banyak. Kalau YouTube itu channelnya siapa yang paling banyak kita tonton, itu dirangkumkan ya, rap, dibungkus, dirangkumkan. Nah saudara, saya membayangkan ya kalau hidup kita coba dirangkumkan dengan usia saudara saat ini. Berapapun usia saudara,
Kira-kira data apa yang muncul? Kira-kira data apa yang muncul? Saya coba berimajinasi. Yang muncul mungkin ya 10 tahun menyimpan rasa dendam dan sakit hati. Menghabiskan rata-rata 3 jam sehari dengan tontonan yang tidak berguna, bahkan merusak dan cenderung kecanduan. Menghabiskan rata-rata 5-10 menit setiap hari bersama keluarga dan kadang-kadang saat teduh dan berdoa. Ada 100 juta kata makian, gosip, gibahan, sindiran, dan celaan yang melukai orang lain. Tapi ada juga 3 juta kata pujian, membangun dan memberi dorongan. Ada 1 juta pikiran jahat. Tapi 5.000 diantaranya yang dilakukan, 5.000-nya tidak. Ada 3.000 kebaikan, katakanlah ya. Ada 20 orang yang diinjili. Ada 1 juta kesempatan untuk berbuat baik, tapi tidak dilakukan. Saudara bisa tambah sendiri ya, itu imajinasi saya. Tapi saya mau tanya saudara, dengan daftar seperti itu, kalau kita mau menerapkan hukum tabur tuai, yang benar-benar saklek begitu ya, kira-kira apa yang kita dapat? Berkat atau kutuk, saudara? Berkat atau kutuk? Saya yakin kita akan menjawab, kita seharusnya dapat kutuk. Tapi lihatlah kenyataan yang terjadi. Kita tidak mendapatkan apa yang pantas kita terima. Apa itu? Kasih karunia. Kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita terima, yaitu kasih karunia. Kenapa? Karena di kayu salib seseorang telah berkorban bagi kita, yaitu Kristus. Dia menerima apa yang tidak pantas dia terima, yaitu kutuk. Kutuk yang seharusnya kita terima, kutuk yang seharusnya kita tanggung, murka Allah yang harusnya menimpa kita. Tetapi itu dialihkan, diberikan kepada Kristus. Allah yang menjadi manusia, dia yang tidak mengenal dosa, tapi dibuat menjadi dosa karena kita menanggung hukuman dosa itu supaya kita diterima oleh Allah. Kita menerima kasih karunia itu bukan dengan cuma-cuma, tapi karena ada darah yang mahal, Kristus yang dikorbankan bagi kita. Sekarang pertanyaannya saudara, ketika kita menyadari akan hal ini, bukankah itu yang menolong kita untuk memimpin hidup kita pada jalan yang benar? Kebenaran ini harusnya membawa kita kepada untuk hidup kita berfokus kepada Kristus, berpusat kepada Kristus dan Injilnya, gospel center. Kebenaran inilah yang menolong kita untuk B yang kedua, bertumbuh bersama melalui pemuridan, rising together, itu nilai yang kedua. Kebenaran inilah yang juga menolong kita untuk berdampak nyata bagi orang lain. Melalui apa? Melalui outstanding of service kita. Memberi yang terbaik. Melalui apa? Witnessing heart kita. Hati yang mau bersaksi. Saudara, ketika kita betul-betul menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang menerima apa yang tidak pantas kita terima. Bukankah arah hidup kita, sudut pandang kita, itu diubah oleh Tuhan? Bahwa sekarang hidup saya bukan lagi untuk diri saya sendiri. Saudara, yang menjadi renungan yang membawa saudara untuk pulang dan bertanya kepada diri saudara. 2 saja saudara. Apa yang saudara tabur dalam hidup saudara? Apakah dalam kedagingan atau dalam roh? Saudara, kebenaran Injil itu memberitahukan kepada engkau dan saya bahwa apa yang kita tabur itu lahir dari hati kita. Kalau hati kita ini belum diberesin, maka jelas yang kita tabur adalah kedagingan. Jika kita masih hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, kita masih menikmati dosa, kita tidak digelisahkan ketika kita berlaku dosa, kita tidak digelisahkan waktu kita tamak, benci, iri hati, kita tidak digelisahkan karena waktu kita kecanduan. Minta ampun sekarang saudara. Jangan-jangan engkau belum ada di dalam Kristus. Benarkah kita adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus? Benarkah kita adalah orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, jangan senang kalau Tuhan tidak menegurmu. Mungkin kita berpikir, saya biasa bikin begini, tidak ada aja tegurannya Tuhan. Biasa aja saya main curang-curang begini. Biasa aja saya tidak pedulikan Tuhan. Tidak ada aja teguran Tuhan.
Saudara, kalau Tuhan tidak menegur saudara ketika saudara berbuat dosa, hati-hati. Itu bahaya besar. Kenapa? Karena Tuhan menyerahkan engkau kepada kedagingan, kepada hawa nafsu. Dan itu adalah penghukuman yang sangat-sangat menakutkan. Kalau hari ini Tuhan menegur saudara, hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, bertobatlah. Datang kepada Dia. Orang yang berada di dalam Kristus, hidupnya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia masih bisa jatuh ke dalam dosa, yes, masih bisa. Tapi kita tidak akan menikmati dosa itu. Kita akan cari Tuhan, ampuni saya Tuhan, ubah saya. Karena kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya, itu mengubah hidupnya, mentransformasi hidupnya hari demi hari. Jadi saudara, ketika kita di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah roh. Dan fokus hidup kita adalah kerajaan Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang saudara tabur saat ini, dan apa yang mungkin saudara akan tuai, bukan lagi dengan ketakutan, bukan lagi dengan sifat manipulatif, bukan lagi dengan kesombongan, tapi dengan satu kesadaran, Tuhan sudah memberkati saya. Waktu saudara nyanyi lagu, aku diberkati, aku dilimpahi. Apa bayangan saudara sekarang? Anugerah, salib, keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, jangan marah jika tuaian tidak sesuai dengan taburan. Saudara, waktu orang memperlakukan kita tidak adil, wajar kita marah ya, wajar. Kita kecewa, kita kesel, dan mungkin kita berdoa, Tuhan nyatakan keadilanmu. Itu wajar. Saudara, tapi jangan marah jikalau dia tidak menerima hukuman dari Tuhan saat ini. Mungkin kita lihat hidupnya kok makin enak, kok hidupnya biasa-biasa saja. Dia tidak mendapatkan apa yang pantas dia terima. Saudara, kita tahu penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Ya, dia akan menerima hukumannya di kekekalan nanti. Tetapi saudara, jangan marah juga jikalau dia menerima kasih karunia. Jangan marah. Sama seperti Yunus. Dia lihat bangsa Niniwe itu, bangsa itu tidak pantas diselamatkan. Dan ketika Tuhan selamatkan Niniwe, dia marah sama Tuhan. Saudara, terkadang kita itu marah melihat ketika orang yang seharusnya dihukum karena kejahatannya menerima kasih karunia. Wah, kita tidak terima. Tetapi hari ini, ingat saudara, bukankah engkau dan saya adalah orang-orang yang juga tidak pantas menerima apa yang kita terima saat ini. Kasih karunia. Kasih karunia. Maka dengan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, maukah engkau berdoa bagi mereka yang memperlakukanmu tidak adil? Maukah engkau berdoa bagi mereka agar mereka juga memperoleh belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, sama seperti engkau menerimanya? Mari kita berdoa bersama.